Itu modeling ekonomi. Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah sedang berhitung untuk menaikkan harga BBM subsidi. Menurut Luhut, selama ini Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan berbagai indikasi yang menunjukkan bila subsidi tak lagi bisa ditahan. Dan saat ini harga BBM yang ada di Indonesia dinilai sangat murah bila dibandingkan dengan berbagai negara di dunia. Pemerintah akan menurunkan beban subsidi jauh di bawah 502 triliun rupiah seperti sekarang dan berbagai langkah juga disiapkan untuk membuat hal tersebut tercapai. Iya, ini tentu menjadi pertanyaan besar di publik akan seperti apa, tapi kita coba dengarkan dulu pernyataan pada saat wacana ini dikemukakan. Inflasi itu tergantung nanti kenaikan berapa nanti solar, berapa pertalite. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Karena subsidi kita kemarin 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah. Tadi dengan pengurangan tadi mobil-mobil combustion, motor-motor combustion ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar. Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM di DPR, itu aja. Kalau dari PDIP sekali itu sendiri mau bagaimana menyikapi? Ya bukan PDIP yang menyikapi kenaikan BBM, itu kan yang memutuskan pemerintah, eksekutif bukannya legislatif. Jadi kita tunggu aja apakah kemudian pemerintah nantinya menyikapinya itu dengan seperti apa. Yang pasti kan dalam pidato tanggal 16 yang lalu kami DPR sudah menyampaikan bahwa agar pemerintah siap menggunakan APBN secara efektif, efisien, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Gitu. Ya, kalau rakyat sih ditanya mau naik atau enggak, tentu jawabannya enggak. Tapi kan tentu pertimbangan-pertimbangan itu tadi, karena sejauh ini kan negara ini sudah cukup besar menanggung subsidi dari pertalite saja. Harga yang saat ini beredar kan 7.600-an, sedangkan harga aslinya ternyata berkisar hingga 12 hingga 13.000 harga aslinya. Iya, sudah ada 502 ya subsidi, 502 triliun ya subsidi untuk pertalite ini. Dan kemungkinan kalau memang dipertahankan harga saat ini hingga akhir tahun akan membengkak subsidinya menjadi sekitar 600 triliunan lah gitu. Kalau kita kan awam, ini kita coba tanya langsung lah kepada ahlinya. Sudah terhubung bersama kami ada Mas Bima Yudhistira, Direktur dari Selyos, dan juga ada Pak Fahmi Radi di Pengamat Ekonomi Energi dari UGM. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Maria. Selamat pagi, Bima. Selamat pagi, Pak Fahmi. Ya, saya mau ke Pak Fahmi dulu. Pak Fahmi, oke lah, kalau kita melihat ini kan belum kemudian diputuskan oleh pemerintah, tapi hitung-hitungannya kalau di mata Anda seperti apa, Pak Fahmi? Pertama, menurut saya solusi untuk menaikkan harga pertalite itu bukan solusi yang tepat gitu ya. Bahkan tidak ada urgensi sama sekali. Karena apa? Karena ini dampaknya itu cukup luar biasa gitu ya. Saya menghitung misalnya kalau dinaikkan 30%, pertalite pada angka 10.000, maka akan memberi sumbangan inflasi itu sekitar 0,93, sekitar hampir 1%. Padahal inflasi yang sekarang ini itu sudah lebih dari 5,2 itu ya. Sehingga kalau pertalite dinaikkan, inflasi akan menjadi 6,2%. Ini angka yang cukup tinggi ya, bandingkan sebelumnya. Inflasi kita kan hanya 3%. Nah, dengan inflasi 6,3% ini akan menurunkan daya beli dan konsumsi, dan ujungnya akan menggerus pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai 5,4. Nah, kemudian siapa yang menanggung beban inflasi tadi? Kan harga-harga kebutuhan naik. Nah, yang paling berkorban itu adalah rakyat miskin gitu ya. Bahkan rakyat miskin yang tidak pernah memperoleh subsidi BBM karena tidak punya motor sekalipun,
itu akan kena dampaknya gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya dengan hitungan tadi gitu ya, janganlah dinaikkan harga Pertalite pada tahun ini. Oke, baik. Pak Fahmi begini, kalau memang tadi Pak Fahmi menyebutkan belum saatnya gitu atau tidak tepat begitu, tapi kan pemerintah juga harus berpikir kalau semakin besar subsidinya, ya repot juga Bisa untuk jebol mengelola juga APBN APBN-nya kita begitu, gitu. karena subsidinya 502 gitu. Kalau tidak salah kan hitung-hitungannya sampai 600 sekian triliun gitu. Nah itu juga kan harus disikapi oleh pemerintah, Pak Fahmi. Oh benar, benar sekali gitu ya. Tapi ini perlu juga saya sampaikan di masyarakat gitu ya, bahwa selama ini kan yang selalu digembar-gemborkan subsidinya akan membengkak sampai 502. Nah itu yang perlu saya ingatkan bahwa itu total dari subsidi energi yang terdiri subsidi BBM, subsidi gas, kemudian subsidi listrik gitu ya. Dan itu anggaran selama 2022 dengan menghitung harga minyak dunia, menghitung nilai tukar, itu sebesar itu. Tetapi data menunjukkan pada per 31 Juli itu realisasinya itu baru sekitar 88,7 triliun. Oke. Itu yang untuk subsidi BBM dan gas itu sekitar 62,7 triliun. Jadi ini yang cash outflow yang benar-benar keluar gitu ya. Jadi sesungguhnya kalau dikatakan bebannya terlalu berat karena subsidi itu tidak benar juga gitu ya. Nah kemudian juga ada inflow yang diperoleh APBN dari misalnya windfall gitu ya, kenaikan beberapa komoditi ekspor gitu ya. Nah itu masih mencukupi gitu ya. Jadi memang ini trade-off gitu ya, atau dilema bagi pemerintah. Tetapi menurut saya pilihlah dilema yang itu tidak memberi tambahan beban pada rakyat miskin. Baik. Karena kenaikan harga Pertalite itu pasti menambah beban orang miskin. Dan feeling saya, Oke, kalau gitu saya mau ke Mas Bima dulu. Jokowi, ini tidak akan dinaikkan tahun ini. Oke, baik. Ya, tadi menarik kalau kita simak ya Pak Fahmi ya, tidak ada urgensi meskipun APBN kita membengkak untuk subsidi ada 502 triliun, Mas Bima. Ya, pertama saya ingin menjawab klaim bahwa harga BBM yang ada di Indonesia termurah di kawasan. Itu datanya dari mana itu? Karena klaim itu sebenarnya klaim yang nggak berdasar. Malaysia itu RON 95 versus Pertalite RON-nya 90. Malaysia bisa menjual Rp2 per liter, sekitar 6.800. Kita Pertalite belinya 7.650. Jadi di harga retail, Malaysia jauh lebih murah daripada Indonesia. Nah yang kedua, ini kan masalah soal APBN hitung-hitungan ini kan akhirnya pemerintah bingung sendiri. Karena di satu sisi, sebenarnya 502 triliun tadi itu adalah alokasi total. Sementara yang benar-benar untuk subsidi cair kan tadi 88 triliun. Jadi pemerintah jangan pelit lah. Ya. Jangan kemudian sedang ada windfall, APBN-nya surplus 106 triliun, itu malah masuknya untuk kebutuhan yang nggak tepat sasaran. Kenapa misalnya kalaupun ada masalah soal APBN, defisitnya ingin diturunkan, kenapa tidak misalnya ya pajak orang kaya dinaikkan lagi tuh tarif PPh-nya, masih bisa direvisi undang-undang HPP-nya misalnya. Kemudian juga yang berikutnya lagi infrastruktur kenapa tidak dikalahkan? Karena apa? Karena ada kontradiksi yang nyata di mana pemerintah bangga inflasi bisa terjaga cukup rendah saat ini dibandingkan negara lainnya. Tetapi ingin mengorbankan harga BBM. Dan kalau harga BBM-nya naik terlalu tinggi, apalagi syaratnya 30%, kemarin dari Banggar juga sekitar 30%, Pertalite Rp10.000, itu apa sudah dihitung? Bukan hanya inflasi dari segi inflasi transportasi atau bahan energi, tapi yang lebih berbahaya adalah inflasi pangan. Pangan ini sudah mulai naik, ditambah dengan inflasi dorongan dari BBM untuk angkutan pangannya, untuk petani beli solar untuk traktornya, nelayan untuk beli solar juga yang subsidi. Maka ini imbasnya adalah inflasi saya kira bisa tembus 7% lebih. Merupakan inflasi yang tertinggi sejak 2014-2015. Oke,
Mas Bima tadi sudah menyampaikan beberapa alternatif gitu ya, dan juga ada paparan atau ada insight juga yang kita terima dari Pak Fahmi. Kita lanjut lagi nanti, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjut kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kalau soal isunya adalah yang perlu diperhatikan juga kan soal distribusi BBM subsidi begitu. Nah, bagaimana mengelola ini di tengah isu kenaikan harga BBM bersubsidi? Nah, agar target-target yang ditetapkan oleh pemerintah pengguna BBM bersubsidi ini jauh lebih tepat sasaran. Cari jalan tengahnya lah ibaratnya ya. Ya, saya kira benar sekali dia. Daripada menekan harga pertalite yang pertaruhannya cukup besar, maka sesungguhnya masih ada upaya yang kalau pemerintah mau melakukan tadi adalah pembatasan BBM subsidi tadi agar tepat sasaran. Nah, data juga menunjukkan bahwa sekitar 60% itu ya, pengguna pertalite dan solar itu tidak tepat sasaran. Nah, itu yang mestinya difokuskan gitu. Di solar itu juga penyelewengan penggunaan oleh industri ini juga cukup besar. Itu barangkali yang harus dilakukan. Nah, bagaimana instrumen yang digunakan untuk pembatasan tadi? Kalau menggunakan Pertamina, saya kira saat ini tidak tepat gitu ya. Akan sektor, kemudian juga justru akan menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan ketidakadilan. Misalnya kriteria yang ditetapkan adalah mobil 1.500 gitu. Kan banyak mobil mewah yang 1.500 cc, dia dapat beli pertalite. Sementara orang yang tidak mampu punya mobil tua 2.000 cc nggak bisa beli pertalite. Nah, ini kan nggak adil gitu ya. Maka saya kira janganlah menggunakan Pertamina pada saat ini. Nah, lalu seperti apa? Nah, menurut saya ini yang paling mudah diterapkan. Di Perpres itu perlu dicantumkan gitu ya, bahwa yang boleh menggunakan pertalite dan solar adalah pemilik kendaraan roda 2, sepeda motor, dan angkutan umum. Nah, itu mudah diidentifikasikan gitu ya. Dan barangkali bisa dibuat jalur subsidi gitu ya. Itu hanya kendaraan angkutan umum dan sepeda motor. Itu saya kira sangat mudah untuk diterapkan Ya, daripada itu masukan dari Pak Fahmi ya. Ya, untuk pemerataan, Mas Bima? Ya, saya sepakat nih soal penyelewengan solar. Itu sudah terlalu parah itu. Karena 93% dari total porsi solar itu adalah solar subsidi. Dan kebocoran memang di luar Jawa terutama untuk industri skala besar, kemudian bocor untuk pertambangan skala besar, perkebunan skala besar. Ini harusnya masih bisa ditutup. Kenapa? Karena untuk mengatur kendaraan pribadi itu penyesuaiannya, pendataannya butuh waktu yang lebih lama. Sementara untuk angkutan logistik yang digunakan tadi kebocoran solar, itu jauh lebih sedikit jumlahnya, seharusnya bisa lebih mudah diatur, lebih mudah diawasi. Kemudian subsidi energi kalau bicara secara total, yang bikin bocor adalah impor LPG. Dan ini tidak masuk akal, 80% LPG kita impor, sementara Indonesia ini punya cadangan gas yang cukup besar. Ya kenapa investasinya misalnya, kalaupun menghemat subsidi, alihkanlah kepada jar gas yang lebih cepat, sehingga masuk ke rumah-rumah jaringan gas tadi bisa lebih tepat sasaran. Nah, kalau pembatasan tadi, ada yang saya nggak sepakat soal ini sebenarnya. Soal apakah pertalite hanya untuk kendaraan roda 2, kemudian untuk angkutan penumpang, atau yang plat kuning. Karena banyak juga masyarakat yang menggunakan misalnya plat hitam, pick up gitu ya. Itu masih perlu juga menggunakan pertalite untuk mengantar bahan makanan, untuk mencari rumput misalnya di peternakan-peternakan skala kecil. Nah, itu juga mungkin harus lebih hati-hati lah intinya untuk pembatasan soal yang pertalite. Oke. Baik. Sudah banyak masukan kalau begitu dari Mas Bima dan juga Pak Fahmi. Terima kasih waktunya pagi hari ini. Semoga nanti bisa menjadi pertimbangan juga, kita nantikan nanti pengumuman pemerintah seperti apa, jadi atau tidaknya. Terima kasih banyak. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Maria, Bayu. Nah, ini menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar